warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Sari Dewi, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang praktek segitiga restitusi. Bersama fasilitator saya Ibu Alfiah dan pengajar praktek saya Bapak Zainal Arifin. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar calon guru penggerak dapat menerapkan dan mempraktekkan pemahamannya tentang segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya masing-masing. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi membantu murid agar lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Ada 3 langkah restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua menvalidasi tindakan yang salah, selanjutnya yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikut ini penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 6 SD Negeri 3 Kebondalem, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi. Skenario kasus 1. Murid yang mengamuk di kelas. Setelah jam istirahat selesai, maka giliran jam mata pelajaran saya di ruang kelas 6. Ketika hampir sampai di ruang kelas 6, tiba-tiba beberapa murid berhamburan keluar kelas sambil berteriak-teriak histeris. Setelah saya tanya ke salah satu siswa, ternyata Manda mengamuk di dalam kelas, disebabkan karena bekal makanannya hilang. Tetapi temannya tidak ada yang mengaku siapa yang mengambilnya. Setelah suasana kelas saya tenangkan, akhirnya Manda saya ajak ke salah satu ruangan untuk menyelesaikan masalahnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mari duduk sini. Iya Bu. Nah, ada apa toh Nduk Manda? Tadi kok di dalam kelas tuh rame-rame, teriak-teriak teman-temanmu. Nah, sekarang kamu cerita sebenarnya ada apa? Kan saya tadi mau makan tuh Bu. Terus itu saya cari bekal di dalam tas kok nggak ada. Saya cari-cari ternyata ada yang ngambil. Begitu. Sebenarnya boleh saja sih kamu mengamuk, kemudian memarahi teman-temanmu. Misalkan Bu Dewi itu ada di posisi Manda, pasti Bu Dewi pun juga akan melakukan hal yang sama seperti Manda. Nah, ketika kamu tahu bekal makan siangmu itu hilang, apa yang kamu lakukan? Ya saya nganu tuh Bu, mengamuk teman-teman, membanting tas, melempar-lempar kursi. Setelah itu apa lagi? Memarahi teman. Begitu. Duk, Manda, Bu Dewi percaya kamu melakukan itu pasti ada alasannya dan ada tujuannya. Tujuannya apa kamu kok ngamuk tadi? Biar semua teman-teman mengakui Bu. Ya Duk, wis Bu Dewi paham sekarang bahwasanya Manda itu mengamuk karena tujuannya agar teman-temanmu mau mengaku siapa yang mengambil bekalnya tadi, ya kan? Nah, sekarang kamu ingin teman-temanmu jujur mengakui kesalahannya, itu sudah bagus. Tapi alhamdulillahnya Manda hanya melempar tas dan menendang kursi saja toh? Bagus. Itu artinya kamu lebih memilih untuk menahan diri meskipun Manda sedang marah. Duk, Manda, sekarang coba pikirkan. Nah, tindakanmu yang mengamuk di dalam kelas tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat apa belum? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana, Dek? Yang tidak menyayangi teman Bu. Dan menghargai teman. Nah, pintar, bagus. Nah, meskipun kita itu sedang dalam kondisi marah, harus tetap menghargai dan menyayangi teman. Nah, misalkan kalau nanti suatu saat terjadi hal seperti ini lagi, apa yang akan kamu lakukan? Melaporkan ke Bu Guru Bu. Nah, pintar, bagus. Ya wis, kalau begitu, mari kita sekarang masuk ke dalam kelas. Kita belajar lagi bersama dengan teman-temanmu ya. Iya Bu. Skenario kasus 2. Murid yang mengambil barang tanpa izin.
Setelah menangani kasusnya Manda, saya berjalan kembali ke kelas untuk mencari tahu siapa yang telah mengambil bekal makanannya Manda. Tiba-tiba ada murid yang menemui saya untuk melaporkan bahwa yang mengambil bekalnya Manda adalah Siva. Dan ternyata Siva memang sering berbuat usil sama teman-temannya dengan cara menyembunyikan barang-barang milik temannya. Akhirnya, saya pun meminta salah satu murid tersebut untuk memanggil Siva agar menemui saya. Assalamualaikum, Bu Dewi panggil saya. Oh, waalaikumsalam. Ya, Dok Siva. Ya, sini duduk. Karena Bu Dewi. Sekarang kira-kira Siva tahu tidak mengapa kok Bu Dewi panggil? Kata teman-teman saya dituduh mencuri bekalnya Manda, Bu. Nah, sekarang menurut Siva, tuduhan itu benar apa salah, Bu? Ya jelas tidak benar, Bu, kan saya bukan pencuri. Tadi saya melihat ada kotak bekal di dalam tasnya Manda yang terbuka. Karena saya penasaran, lalu saya ambil. Setelah itu? Setelah olahraga, karena saya lapar, jadi saya mencicipinya. Dan tidak terasa sampai habis, Bu. Oh, karena kamu lapar. Ya wajar lah kalau saat lapar itu pasti kalau ada makanan ingin memakannya loh. Sama. Demikian juga Bu Dewi. Kalau merasa lapar ada makanan pasti ingin mencicipinya. Nah, sekarang dia mau tanya, hari ini Siva sanggup tidak ya? Sanggup, Bu, tapi saya masuk kantin karena antriannya panjang dan makanannya cepat habis. Iya tuh. Tadi Bu Dewi di kantin juga antri. Nah, tapi kamu hanya mengambil makanannya Manda saja kan? Tidak mengambil uang, pensil, penghapus, dan lain sebagainya? Tidak, bukan, saya bukan pencuri. Oh ya bagus. Berarti Siva masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan kita buat bersama kan? Masih, Bu. Di antaranya apa, Dok? Menghargai dan menyayangi teman. Pinter. Nah, berarti kamu tahu kan kalau tindakan yang kamu lakukan tadi meskipun tidak sengaja, tidak sesuai dengan keyakinan kelas kan? Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan, Dok? Saya akan meminta maaf kepada Manda dan sebagai gantinya saya akan mengganti dengan kentaki buatan ibu saya sebagai gantinya. Bagus, pinter. Itu artinya sifat berani bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Nah, sekarang perasaannya Siva ketika sudah menjadi anak yang baik dan anak bertanggung jawab, perasaannya bagaimana? Ya senang lah, Bu, karena tidak ada lagi yang menuduh saya ketika barang hilang dan saya senang menjadi anak yang bertanggung jawab. Alhamdulillah, pinter. Nah, anak hebat. Kalau begitu, sekarang kita masuk ke kelas. Tunjukkan kepada teman-temanmu bahwa kamu itu anak yang baik, bukan pencuri, dan anak yang mau bertanggung jawab. Ayo. Berikut ini adalah respon siswa setelah dilakukan langkah-langkah kegiatan restitusi. Desa Putri, tadi saya mengamuk ketika bekal saya hilang. Setelah dipanggil Bu Dewi, saya sadar kesalahan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Bu Dewi sudah menuntut dan membimbing saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi tidak memarahi saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Demikian penerapan seketika restitusi yang saya lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.